bagaimana kabarmu hari ini? Masih sehat? Ya harus sehatlah, jangan sakit-sakit. Hari ini kita akan belajar tentang hidup bersama dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang terlibat dalam kegiatan menggereja. Nah, dalam kegiatan menggereja tentunya kita hidup bersama dengan orang lain dalam persekutuan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana hidup bersama itu dijiwai oleh Roh Kudus. Sebelum kita belajar, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami ingin belajar, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa Engkau curahkan dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kehidupan bersama kita tidak bisa memungkiri bahwa kita memiliki perbedaan, bahwa kita seringkali berbeda pendapat, berbeda pandangan, kita seringkali berbeda sikap, karakter, pribadi dan sebagainya, ya. Tetapi saat kita hidup bersama dijiwai oleh Roh Kudus, maka kehidupan bersama kita itu bukan untuk saling memecah belah, tetapi kita saling bersatu, saling menguatkan, saling mensejahterakan satu dengan yang lain, saling berdamai dan menyebarkan cinta kasih Allah tentunya. Ya, dalam kitab suci kita seringkali mendengar kita adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus sudah menunjukkan melalui teladannya bahwa kita sebagai terang dunia itu memberi perdamaian. Memberi perdamaian seperti apa? Tidak semua orang menyukai kita, tetapi kita masih bisa berbuat kebaikan kepada orang yang tidak menyukai kita. Bahkan kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang membenci kita. Kita berdoa kepada orang yang membenci oleh orang lain, atau kita dimusuhi oleh orang lain. Apakah Yesus mengajarkan kita untuk balas dendam? Dalam dunia, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita teladan bahwa Ia dalam tugas perutusannya dalam mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, supaya orang lain itu bisa merasakan kasih Allah dalam kehidupannya. Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui kata, perbuatan, melalui tindakannya, melalui nasihat, perumpamaan dan sebagainya, supaya orang lain juga dapat mengenal Allah. Nah, hal yang sama juga sebagai murid Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mewartakan kabar sukacita, kita mewartakan kerajaan Allah itu melalui sesuai dengan kemampuan kita, melalui kata, tindakan dan perbuatan kita yang nyata, yang membuat orang lain itu merasa damai bersama dengan kita, membuat orang lain itu merasa nyaman bersama dengan kita, membuat orang lain itu merasa dikasihi, dihargai dan dihormati serta dicintai, ya. Oke, sekarang buka kitab sucimu. Di situ kamu diminta untuk membaca kitab suci. Ada 2 teks yang diberikan kepadamu. Ada dari Injil Matius dan juga Injil Lukas. Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 dan Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai 40. Di situ ada kolom, ada 3 pertanyaan yang diajukan kepadamu untuk kamu jawab sesuai dengan teks itu, ya. Ingat ya, teksnya dibaca. Jangan kamu menjawab soal tanpa membaca teksnya. Oke.
Atau kamu membaca teksnya hanya judulnya saja, ya. Dibaca dulu teksnya, ya, dibaca teksnya. Kemudian kamu jawab pertanyaan di dalam kolom ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Yesus ketika ia dianiaya, dicemooh dan dihina? Ya, dalam teks itu sudah ada jawabannya, dan juga kalau kamu menyimak materi sebelumnya, ada jawaban di materi yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, tindakan Yesus apa saja yang membuat masyarakat lebih baik? Ya. Yang ketiga, berdasarkan tindakan-tindakan Yesus itu, apa yang dimaksud dengan terang dan garam dunia? Oke, kita sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa sebagai terang dunia kita membawa perdamaian, kemudian sebagai garam dunia kita mewartakan kasih Allah kepada semua orang yang kita jumpai. Nah, sekarang itu saja tugasnya. Kamu buat dalam bentuk tulisan juga bisa, dalam bentuk lisan juga bisa. Oke, jika kamu terlalu capek untuk menulis hari ini, jadi kamu bisa sampaikan secara lisan dalam sebuah video. Oke. Nah, kalau kamu tidak ingin melihat mukamu di kamera, kalau kamu tidak ingin menunjukkan wajahmu di kamera hari ini, kamu boleh kerjakan di buku tugasmu, ditulis dan difoto seperti biasa. Oke? Jadi pengerjaannya dalam dua versimu masing-masing. Oke? Kalau mau dalam bentuk tulisan ya ditulis, kalau mau bentuk tulisan ya di videokan. Oke? Yang dalam bentuk tulisan juga tulis dengan rapi dan baik ya. Jangan sampai tidak bisa dibaca. Oke? Dan jawabannya itu jangan asal-asalan, dibaca dulu teksnya. Oke, itu saja tugasnya hari ini. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang kami dengarkan. Jadikanlah kami terang dunia yang memberi perdamaian, dan juga garam dunia yang selalu mewartakan kerajaan Allah melalui kata, perbuatan, dan tindakan kami sehari-hari. Mampukanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, dan menjadi terang dunia dan garam dunia dalam keluarga, masyarakat, dan gereja. Jangan lupa jaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker, makan dan istirahat yang cukup. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.